Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu kepada anak-anakku kelas 8. Kita bertemu kembali dalam pelajaran IPS, yaitu tentang proses terjadinya mobilitas sosial. Kemarin kita telah membahas tentang pengertian mobilitas, yang mana pengertian mobilitas itu adalah pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya adalah mobilitas. Nah, proses terjadinya mobilitas suatu penduduk, suatu daerah, suatu negara, ya, prosesnya itu terjadi dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses terjadinya mobilitas. Yang pertama adalah tingkat reproduksi. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah bertambahnya suatu penduduk karena adanya reproduksi dari penduduk tersebut melalui perkawinan misalnya. Maka tingkat jumlah penduduk akan bertambah, ya. Nah, itu dari setiap lapisan, ya. Setiap lapisan masyarakat itu mempunyai reproduksi tersendiri, maka akan terjadi mobilitas ataupun bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua, perbedaan tingkat migrasi. Ya, perbedaan tingkat migrasi itu pun adalah proses terjadinya mobilitas. Migrasi adalah perpindahan masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain misalnya. Kenapa? Karena dia ingin memperbaharui, karena masyarakat tersebut ingin memperbaharui entah itu tingkat ekonomi, entah itu tingkat pendidikannya. Maka masyarakat ataupun seseorang melakukan migrasi, perpindahan. Nah, itu pun terjadinya mobilitas, pergerakan masyarakat dari desa ke kota misalnya. Itu pun namanya mobilitas, karena dia ingin memperbaharui pendidikan, ingin memperbaharui ekonomi misalnya. Yang ketiga, ya, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial yaitu adalah perubahan teknologi. Ya, kita ketahui bahwa teknologi suatu daerah, suatu negara, teknologinya berbeda-beda. Karena apa? Karena diperoleh dari pengalaman, diperoleh dari ilmu pengetahuan dan teknologinya, sehingga masyarakat tersebut mempunyai teknologi berbeda. Misalnya Kampung Gedong teknologinya berbeda dengan kampung yang lain, ataupun Indonesia berbeda dengan negara-negara lain teknologinya. Karena ada perbedaan teknologi, maka masyarakat tersebut melakukan perpindahan ataupun mobilitas, ya, dari masyarakat satu ke masyarakat yang lainnya, maka terjadilah perubahan sosial. Yang selanjutnya adalah perubahan kemampuan. Nah, perubahan kemampuan seseorang ini, ya, kita ketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia itu cukup banyak. Nah, masyarakatnya pun, pendidikannya pun berbeda-beda. Lalu kemampuannya pun berbeda-beda, keterampilannya pun berbeda-beda. Maka dengan adanya perubahan kemampuan, perubahan keterampilan, maka orang tersebut pasti mengalami perubahan sosial, pasti terjadi mobilitas.
Ya, dari situlah ya perubahan kemampuan. Misalnya kamu sekarang mampu ya mempunyai kemampuan adalah mengendarai motor misalnya. Ya. Nah, karena mampu mengendarai motor, maka mobilitas kamu tidak hanya di Kampung Gedong doang. Pasti mobilitas kamu, pergerakan kamu sampai kemana-mana. Entah itu ke Bogor, entah itu ke Lenteng Agung, ke Jakarta. Nah, itu kemampuan kamu. Lalu setelah kamu mampu, maka kamu mempunyai pekerjaan yang tidak mungkin pekerjaannya ada di Kampung Gedong doang. Pasti pekerjaan kamu nyarinya yang lebih baik, maka terjadilah mobilitas. Kamu pasti bekerjanya di Jakarta misalnya, di Bogor misalnya. Itu karena perubahan kemampuan. Yang kelima, perubahan sikap. Nah, perubahan sikap inilah seseorang pasti mengalami perubahan sosial karena sikapnya yang sudah dewasa, sikapnya yang mampu memenuhi ilmu pengetahuan dan keterampilan, ya, atau sudah memperoleh pendidikan. Nah, dengan perubahan sikap ini, ya, maka kamu atau masyarakat yang mempunyai sikap dewasa itu pasti akan mengalami perubahan sosial. Contohnya, kamu dari anak-anak dari TK, SMP, SMA, pasti ada perubahan sikap kamu. Gak mungkin kan kamu dari TK, yang dulunya TK itu main ayunan, nah sekarang masih suka main ayunan TK, gak mungkin. Ya, maka kamu pun ada perubahan sikap. Nah, sikap kedewasaan kamu, sikap mengerti kamu, nah itu terjadilah mobilitas. Oke ya. Nah, selanjutnya, faktor pendorong terjadinya mobilitas. Ya, faktor pendorong terjadinya mobilitas. Mobilitas itu pasti akan terjadi dalam setiap masyarakat. Mobilitas itu pasti akan terjadi dalam setiap masyarakat. Kenapa? Tadi itu ya, karena ada perbedaan migrasi, teknologi, perubahan kemampuan, perubahan sikap, dengan adanya tingkat-tingkat inilah maka orang tersebut pasti mengalami mobilitas sosial. Nah, faktor yang pertama adalah faktor struktur. Ya, kenapa orang tersebut melakukan mobilitas sosial? Yang pertama adalah faktor struktur. Nah, di sini struktur adalah kesediaan jumlah lapangan kerja untuk pelamar pekerja. Ya, untuk pelamar pekerja. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka untuk mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Contoh, ya, tadi kamu mengalami perubahan sikap, perubahan kemampuan, lalu adanya perbedaan teknologi, maka kamu akan mencari faktor struktur, ya, yang menyediakan pekerjaan, ya, yang menyediakan pekerjaan kamu. Nah, di sini bahwa Indonesia kan lapangan pekerjaannya luas, banyak, dan tidak mungkin hanya ada di sekitar kamu doang, pasti ada di Bogor, ada yang lebih jauh, Jakarta misalnya, gitu. Maka faktor pendorongnya adalah yang pertama adalah struktural. Yang kedua, faktor individu. Ya, setiap individu pasti akan mengalami perubahan. Ya. Nah, pasti akan terjadi mobilitas. Kamu tidak mungkin ada di situ aja terus. Kamu tidak mungkin menjadi anak TK terus. Pasti kamu akan mengalami perubahan, entah itu dari pendidikan, entah itu dari penampilan, entah itu dari keterampilan. Nah, faktor individu inilah seseorang pasti mengalami mobilitas sosial yang disebabkan oleh pendidikan, keterampilan, penampilan, ataupun yang tadi tuh yang pertama, karena ingin mencari
pekerjaan. Itu setelah memperoleh pendidikan. Yang ketiga, faktor sosial. Ya, faktor sosial adalah yang mendorong terjadinya mobilitas. Faktor sosial, ya, setiap manusia diawali oleh status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya yang dimiliki. Ya, setiap manusia mempunyai faktor sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Perlu bantuan orang lain, perlu orang lain di sekitarnya, yang nantinya dia itu akan memperoleh pendidikan, memperoleh keterampilan misalnya, ataupun meningkatkan status sosial mereka dengan cara yang benar. Gitu. Ya, kenapa? Karena faktor sosial. Jadi dengan faktor sosial manusia tersebut tidak bisa hidup sendiri untuk memperbaiki, untuk meningkatkan status sosial mereka, yang akan terjadi mobilitas sosial, perpindahan, pergerakan. Yang keempat, faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi ini yang mendorong terjadinya mobilitas. Kalau orang ekonominya bagus, baik, pasti dia dengan mudah melakukan mobilitas individu ataupun kelompok. Ya, kalau ekonominya baik, bagus, ya, maka kamu pun misalnya sekolah itu mudah, mau sekolah dimanapun mudah, karena ada ekonominya yang baik, yang bagus. Nah, dengan adanya memperoleh pendidikan dimanapun, maka itu akan terjadi mobilitas sosial. Ya, ekonomi. Nah, dengan ekonomi juga mobilitas tersebut akan terbangun. Ya, mobilitas akan terbangun, entah itu ekonominya menjadi modal, entah itu pendidikannya pun menjadi modal. Ya, maka dia akan melakukan mobilitas. Yang selanjutnya adalah faktor politik. Ya, faktor politik ini sangat penting. Ya, kenapa? Karena wilayah ataupun keadaan Indonesia yang politiknya baik, yang keamanannya baik, yang pemimpinnya baik, dengan menjalankan roda pemerintahannya, sudah pasti, ya, masyarakatnya akan melakukan mobilitasnya, mobilitas sosialnya pun dengan mudah, dengan gampang. Kenapa? Keamanannya enak, sumber daya alamnya ada, tenaga pekerja ada, peluang untuk bekerja juga ada. Nah, masyarakat yang tadi yang sudah memperoleh pendidikan, sudah memperoleh keterampilan, akan mengalami mobilitas sosialnya pun akan mudah. Tapi kalau faktor politiknya tidak baik, maka masyarakatnya pun akan kocar-kacir. Ya, kan kocar-kacir untuk memperbaiki ekonominya, akan memperbaiki pendidikannya. Contoh, pada waktu penjajahan yang boleh untuk belajar pendidikan itu hanya orang-orang tertentu, misalnya hanya orang kaya, hanya orang golongan raja, hanya orang-orang kaya misalnya, seperti itu. Tapi setelah sekarang Indonesia setelah merdeka, yaitu siapapun boleh belajar memperoleh pendidikan. Selanjutnya, faktor kemudahan. Ya, nah, mudah dalam mengakses pendidikan, dimanapun sekolah dapat dengan mudah dia peroleh, dia dapati. Maka dengan adanya pendidikan yang mudah, sekolah yang mudah, maka manusia tersebut pun akan melakukan pergerakan mobilitas dengan mudah, yang dibekali oleh ilmu pengetahuan yang dia peroleh. Itu, ya. Sampai di situ, nanti kita lanjutkan kembali, ya. Kenapa? Karena
pelajaran mobilitas sosial ini